Shalom, selamat malam sahabat suara kabar baik yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami. Terima kasih atas karunia iman dan percaya kepadamu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang kau anugerahkan kepada kami. Kini Tuhan, kami berterima kasih pula untuk pimpinanmu sepanjang hari yang sudah berlalu. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan dengan taat kami boleh melakukan serta mewartakan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Tuhan peduli. Di dalam nats kita yang sudah kita baca tadi, kita belajar tentang kebesaran kasih Allah terhadap umatnya dengan cara menunjukkan kepedulian, perhatian, keagungan kasih Allah yang tidak pernah pudar terhadap umatnya. Dalam segala keadaan yang dialami umat Tuhan, dalam kebingungan, dalam kecemasan, dalam kekecewaan, akan harapan yang telah pupus, akan hadirnya Sang Mesias sebagai pembebas Israel, Raja Yahudi yang akan membebaskan dari pemerintahan Romawi, telah ditolak oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi sendiri. Para murid tidak tahu harus berbuat apa setelah gurunya dalam kenyataan pengertiannya sudah disalib, mati, dikuburkan. Itulah kenyataan yang mereka hadapi saat ini di dalam nats kita kalau kita baca seluruh pasal ini. Jadi barangkali dua orang murid ini mau pulang kampung ke Emmaus. Para murid yang lain pergi menangkap ikan kembali. Mereka sudah melupakan firman Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Dan bahkan berulang kali Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan bahwa Mesias harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dalam keadaan para muridnya yang kacau dan kecewa putus asa, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka dalam keadaan tanpa harapan. Tuhan tidak membiarkan mereka dalam keterbatasan pengertiannya akan kitab suci, akan nubuat, tetapi Tuhan Yesus peduli dengan cara hadir di tengah-tengah kekecewaan para muridnya. Jadi Allah tidak membiarkan para muridnya kecewa tanpa harapan dan kembali ke hidup yang lama, pulang kampung dalam kegagalan, tetapi Ia hadir dalam kelemahan mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, firman Tuhan tadi berkata, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengalaman ini saya dan saudara belajar bahwa Allah tidak pernah membiarkan saya bergumul dalam kesulitan sendirian. Demikian pula Allah tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya bergumul sendiri dalam kesulitan kita. Ia hadir di tengah-tengah kita. Ia turun tangan dan menolong kita. Ia mendengarkan segala pergumulan kita. Ia turut campur di dalam segala kesulitan dan kesusahan hidup kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu marilah kita senantiasa bersandar kepada Allah. Sebab Allah selalu hadir dalam segala keadaan kita. Saat senang, susah, saat
berkecukupan, saat berkelimpahan, maupun dalam kekurangan, dalam keadaan suka duka, sakit maupun dalam keadaan sehat. Sebab itu mari kita tetap bersandar dan mengandalkan Allah, sebab Ia peduli akan keberadaan kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sendirian umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, tetapi Allah yang turun tangan, Allah yang turut bekerja, Allah yang hadir di dalam kesulitan-kesulitan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, Engkau sempurnakan kesehatan mereka. Engkau juga sempurnakan kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau sudah menolong hamba-Mu hingga sampai saat ini, bergumul di dalam kesulitan sakit penyakit kami. Tetapi Engkau hadir, Engkau sudah menolong kami sampai saat ini, sehingga kami boleh mewartakan kembali akan kebesaran kasih kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini, anak-anak Tuhan yang sakit, kiranya mereka tidak putus asa, tetapi mendapatkan kekuatan pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kabupaten dan kota, sampai dengan ke desa-desa. Tuhan menolong. Kami berdoa untuk para profesional yang bekerja, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk istirahat kami pada malam hari ini, kiranya ada di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.